Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi kita berjumpa dalam Worship from Home. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan, semua karena penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini, kami boleh menikmati Bapa kan berkat-berkat-Mu. Kami masih boleh Bapa menikmati nafas yang Kau berikan Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Bapa kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Mari Bapa berdaud dalam kehidupan kami, berdaud tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Lakukan apa menjadi milik kepunyaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, satukan hati kami, satukan roh kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita puji, kita sembah Dia. Kita mau menari bagi Dia buat kebaikan kasih setianya dalam hidup kita. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, buka hidup kita. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam situasi kondisi apapun, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari buka hati kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu
di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari buka hati kita, sembah Dia. Mari sembah Dia. Dia baik, Dia baik. Yesus baik. Dia segala-galanya. Dia segala-galanya bagi kita. Dalam situasi kondisi apapun, Dia tetap ada. Dia setia, Dia setia, menopang menjaga hidup kami kekal selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan, saya persilakan hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepada Engkau, kami sujud dan menyembah Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah oleh firman-Mu, urapi firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah kuasa, firman-Mu yang memberikan pengharapan, firman-Mu adalah yang mengubah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, Bapak, yang Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pemirsa dimanapun saja berada, pada hari ini, pada pagi ini, kesempatan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sekaligus berhubungan dengan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekalipun peristiwa kenaikan tidak semarak peristiwa kelahiran dan peristiwa kebangkitan Kristus dan kematian Kristus, tetapi peristiwa kematian juga sangat penting. Peristiwa kenaikan juga adalah sangat penting bagi iman orang-orang yang percaya. Kenapa? Sebab firman Allah berkata bahwa kalau Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, dan setelah itu kita dibangkitkan dari antara orang mati, maka setelah itu kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Apakah itu? Itu berarti bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, berikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ini di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Maka mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu baca, Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, murid-murid sangat bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah hampir 50 hari lamanya, 40 hari lamanya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka setelah dia dibangkitkan. Ada suatu peristiwa lagi yang sangat menarik, yaitu waktu mereka melihat dia terangkat ke awan-awan. Oh, puji Tuhan. Bukankah kita semua orang yang percaya punya pengharapan satu ketika tanda diberi, yaitu pada waktu malaikat Tuhan meniupkan trompet, di mana pada waktu itu semua orang-orang yang percaya, mereka yang mati terlebih dahulu akan dibangkitkan. Dan kita bersama-sama akan menyongsong Tuhan di angkasa bersama-sama dengan dia. Itulah pengharapan kita. Amin. Itulah pengharapan orang-orang yang percaya. Bahwa satu ketika kelak kita akan menanggalkan tubuh bejana tanah liat ini. Kemah jasmani kita akan dibongkar. Dan setelah itu kita akan menggunakan kemah batinia, kemah rohani, yang dipersyaratkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan sini terungkap kepada kita untuk membangkitkan iman percaya kita. Kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan ini terungkap untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Saudara lihat, dalam peristiwa kenaikan ini telah terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dalam peristiwa kenaikan ini, kehidupan daripada murid-murid sebenarnya telah mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa. Apa keuntungan kita orang-orang yang percaya dalam peristiwa kenaikan ini? Yang pertama, firman Allah berkata bahwa Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa ia akan kembali lagi. Ia akan datang kembali. Sebagaimana dia terangkat, maka dia akan datang kembali. Peristiwa apakah sesungguhnya yang kita perhatikan? Ia pergi, firman Allah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, supaya menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Haleluya, saudara. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, sebab firman Allah berkata kalau tempat itu sudah selesai, maka ia akan kembali untuk menyongsong kita. Karena ia ingin di mana ia berada, di situ pun kita harus berada. Haleluya. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama di dunia ini kontrak, jadi kontraktor. Ada teman saya berkata bahwa selama dia tinggal di Jakarta, dia sudah hampir 20 kali pindah. Sudah dari barat, timur, selatan, utara.
Lalu saya sekedar menghibur dia. Di satu majalah Horizon, di terbitan majalah yang berterbitan Belanda, mereka berkata bahwa minimal selama hidup mereka berpindah 24 kali rata-rata. Jadi saya bergurau, kalau you masih 20 kali, masih 4 kali lagi supaya menjadi rata-rata seperti orang di Belanda. Seumur hidup mereka berpindah 24 kali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, wah, saya nggak punya rumah di dunia ini. Saya hanya bisa kontrak, apalagi tinggal di Jakarta, semuanya mahal. Satu kali saya ingin berbelanja di pasar, lalu kemudian saya belanja suatu barang kebutuhan rumah tangga tertentu. Lalu kemudian saya bilang bahwa habis saya membeli ini, saya ingin beli juga satu. Lalu saya bilang, boleh nggak saya beli barang itu harganya Rp1.000. Wah, dia terkejut, dia kaget. Dia bilang, Pak, ke WC aja di sini bayarnya 2.000. Jadi kalau Bapak umpamanya beli 1.000, saya mau bagaimana Pak ya? Maksud saya begini Pak, ini saya beli harganya begini, nanti yang terakhir yang ini tolong ditambahin nih, kan uangnya masih ada sisa segitu gitu. Oh, bapaknya baru mengerti. Artinya Rp1.000 tidak lagi diterima di Jakarta ini. Karena membayar WC saja umum itu Rp2.000, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau engkau tidak punya rumah di dunia ini, syukur Tuhan Yesus terangkat. Syukur Tuhan Yesus pergi. Kenapa? Karena peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus memberikan kita suatu kepastian bahwa kita akan bertemu dengan dia kembali ketika tempat kita sudah ia selesaikan. Haleluya. Bukankah ini suatu penghiburan? Bukan itu suatu pengharapan? Bukankah ini suatu berita ketenangan? Bukankah semua ini suatu berita yang sukacita, suatu berita yang memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa kita ada selalu bersama-sama dengan dia. Dia ingin selalu bersama-sama dengan dia. Kebenaran yang lain yang kita dapat tinggal di sini, firman Allah berkata, di dalam tulisan-tulisan yang lain dia berkata bahwa Tuhan Yesus pergi supaya apa? Supaya Roh Kudus ia kirimkan kepada kita. Dengan jelas Kristus ingin supaya yaitu Roh Kudus yang adalah kuasa ilahi menyertai kita. Ada lebih baik dia pergi supaya sang penghibur itu ia kirimkan kepada kita. Tentu saudara mengerti apa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus bukan saja suatu kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah pribadi daripada oknum Allah. Dalam Tritunggal kita mengenal Bapa, mengenal Anak, dan mengenal Roh Kudus. Mereka adalah Trinitas Tritunggal Allah. Dan oleh sebab itu, Yesus pergi, firman Allah berkata, ia terangkat supaya ia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Rasul Paulus mengungkapkan peran Roh Kudus penting dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ketika keadaan kita tidak dapat berdoa lagi, firman Allah berkata, Roh itu berdoa kepada Allah, kepada Bapa dengan perkataan-perkataan yang tidak terucapkan. Roh Allah, Roh Kudus berdoa. Roh Kudus juga memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa kuasa Allah, bahwa kuasa Bapa menyertai kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kuasa Allah menyertai kita. Apa itu kuasa? Firman Allah berkata, dalam banyak terjemahan, kata kuasa sering disamakan dengan kata exousia dalam bahasa Yunani, yang berarti wibawa. Beberapa terjemahan juga menggunakan kata dinamik atau dunamos, atau sesuatu yang terus bergerak dengan kuat. Yang lain juga berkata, kita bicara mengenai otoritas, yang kita sebut juga sebagai kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid untuk pergi dan mengusir setan-setan, itu juga berarti Tuhan berkata kepada mereka, pergi dengan kuasa, pergi dengan otoritas,
dan setan-setan akan lari daripada engkau. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid pergi dan menyembuhkan orang, itu juga Tuhan Yesus bermaksud adalah pergi dengan otoritas, dengan wibawa, dengan kekuatan yang luar biasa dan menyembuhkan mereka. Amin. Yang Tuhan Yesus maksudkan tentang Roh Kudus yang dijanjikan Bapa sebagai yang mendampingi kita, sebagai yang memberikan kekuatan kepada dia, yang memberikan penghiburan kepada kita. Yaitulah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita, yang kemanapun kita pergi, ia selalu menyertai kita. Itulah Roh Kudus. Jadi berarti kenaikan Tuhan Yesus mempunyai arti yang dalam bagi kehidupan kita yang percaya. Haleluya. Kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan, karena Roh Kudus beserta kita. Yang terakhir, di dalam pasal yang ke-24, Lukas menjelaskan kepada kita, ayat yang ke-49, dia berkata, "Dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tunggu di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Tadi kalau kita mendengar bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah oknum dan pribadi Allah yang menyertai kita, yang oknum itu sendiri memperlengkapi kita, oknum itu sendiri memberikan kita otoritas dan memberikan kita wibawa ilahi, sehingga waktu kita berkata kepada setan keluar, kepada setan pergi, maka setan itu pergi. Dan kita berkata kepada orang sakit sembuh, dan orang sakit itu sembuh. Dan kita berkata kepada kekhawatiran pergi, dan kekhawatiran itu pergi. Dan kita berkata kepada ketakutan itu lari daripada kita. Dan kita berkata bahkan kita berkata kepada maut, dan maut itu lalu. Apakah sesungguhnya maksud daripada Tuhan Yesus? Maksud daripada Tuhan Yesus sendiri, kenaikannya memberi kita ruang, memberikan kita kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuasaan yang maha tinggi yang dia berikan kepada kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita masih menghadapi, dan kembali kita masih melihat, dan kembali kita masih mendengar bahwa di sana sini orang masih terjangkit dengan COVID-19. Masih orang diisolasi di rumah sakit. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan melengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka saat itu juga kuasa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kuasa Allah menyertai kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Sekali lagi, kita tidak perlu, saudara, cemas dengan keadaan ini. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab kuasa itu telah diberikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. 2000 tahun yang lalu, ketika hari Pentakosta tiba, di mana semua orang yang berdoa di kamar Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sejak saat itu, kuasa Allah, kuasa dari tempat yang maha tinggi, telah turun atas semua orang yang percaya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sesungguhnya arti kenaikan Kristus bagi kita orang-orang yang percaya? Yaitu bahwa kita telah menerima dan telah diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami kemampuan. Dan Engkau memberikan kami pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dan Engkau Tuhan Yesus berfirman, dan firman-Mu tidak pernah gagal. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh Tuhan Yesus merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan hari kenaikan ini memiliki arti penting, arti yang besar dalam kehidupan kami. Yaitu bahwa Engkau pergi supaya tempat tersedia bagi kami. Engkau pergi
supaya Roh Kudus turun atas kami. Engkau pergi supaya kami dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.